Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka dengan NPM 19640285, kelas reguler A Siang Banjarmasin dengan mata kuliah Pengairan Pasang Surut dengan dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT, Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengairan pasang surut untuk irigasi. Sistem pengairan pasang surut untuk irigasi. Pengertian irigasi. Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran, dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan. Istilah irigasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu irrigate, dan dalam bahasa Inggris yaitu irrigation, yang artinya pengairan atau penggenangan. Tujuan dan manfaat irigasi. Tujuan yang pertama membasahi tanaman, membasahi tanah dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Yang kedua, merabuk. Merabuk adalah pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. Yang ketiga, mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sesuai dengan jenis tanamannya. Yang keempat, membersihkan tanah atau memberantas hama. Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan bersarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman, sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. Yang kelima, kolmatase. Kolmatase adalah pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah. Yang keenam, menambah persediaan air tanah. Tujuan bermaksud menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Manfaat: menambahkan air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. Yang ketiga, untuk mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Yang keempat, untuk mencuci dan mengurangi garam tanah. Yang kelima, untuk mengurangi bahaya erosi tanah. Dan yang keenam, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah. Lalu ada jenis-jenis irigasi. Menurut standar perencanaan irigasi KP01 terdapat 4 jenis irigasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, irigasi gravitasi, gravitational irrigation. Yang kedua, irigasi bawah tanah, subsurface irrigation. Dan yang ketiga, irigasi siraman, sprinkler irrigation. Dan yang keempat, irigasi tetesan, trickler irrigation. Dan berdasarkan cara pengaturan pengukuran aliran air dan lengkapnya fasilitas, jaringan irigasi dibagi menjadi 3, yaitu irigasi sederhana, yang kedua irigasi semi teknis, dan yang ketiga irigasi teknis. Metode pemberian irigasi pada lahan persawahan dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu penggenangan, lalu menggunakan alur besar atau kecil, menggunakan air bawah permukaan dengan sub irigasi, lalu penyiraman, lalu yang terakhir sistem cucuran. Lalu kesimpulan, tujuan irigasi adalah untuk menampung kelebihan air pada musim hujan dan akan dimanfaatkan pada musim kemarau untuk mengatur distribusi ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pada waktu dan tempat tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.